'Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes. Falling in love again. Heart so feeling. I just like all you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nayusifa dengan NIM 22017194. Di sini saya akan mewawancarai seorang pembisnis Briling. Tujuan saya mewawancarai bisnis Briling ini karena ingin mengetahui lebih dalam tentang evaluasi kinerja, peluang dan tantangan, dan pendapatan pihak terkait, serta pengembangan strategi dalam menjalankan bisnis Briling ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, nama saya David Balevi, lahir sebelumnya 1984, umur sekarang mau jalan 40, berkeluarga, anak 3. Saya S1 Bahasa Inggris di Banda Aceh, JN, dan profesi udah pernah jadi guru, kemudian asisten dosen pernah, kemudian guru les, kemudian terakhir di karyawan Bank Mandiri 4 tahun bagian marketing. Nah, baru ini lanjut ke usaha sendiri. Selebihnya hobi ya biasalah, standar kayak anak laki, main bola, tangkis, lari, ya biasalah. Sabar, rajin, yakin. Sabar, kita begitu buka usaha di awal-awal mulai itu kan tidak langsung selesai. 6 bulan pertama tuh kita jatuh bangun. Kalau kita nggak sabar ya kita ya tutup kan. Waduh, nggak ada pembeli nih. Sabar, Bu. Yang kedua, rajin, ulen. Apa maksudnya? Kita rajin promosi, ada orang kita ajak ngobrol, komunikasi biar mereka senang sama kita. Marketing lah intinya. Marketing itu kan membujuk. Yang ketiga itu tadi, yakin. Kita harus percaya dulu diri kita nih bisa nggak, dengan kemampuan yang kita miliki bisa nggak kita jalankan. Kalau nggak yakin jangan. Contohnya kayak usaha kuliner saya dulu, saya nggak yakin nih, tutup terus, akhirnya hilang satu lubang. Jadi 3 kunci. Kalau unik sih, kebetulan kita legend ya, legend dalam artian yang senior. Lebih dulu kita buka usaha ini 2017 2018 ini sudah kita gerak, tapi nggak begini, masih satu di mobil, dan dulu posisi nggak di sini, di sana. Orang anggapnya masih tabu, belum kenal lah apalah Hailing ini kan. Tapi karena kami bergerak di bidang perbankan, saya masih kerja juga pada saat itu, juga istri, adik ipar saya yang saya pekerjakan. Tapi ya pada saat itu belum ramai orang kenal Link. Nah, namun kami sudah pelajari, oh ini ya prospek. Nah, yang bikin unik itu adalah kita itu konsisten. Begitu pertama buka Link, orang lain masih anggap remeh, kami konsisten. Nah, unik itu kita konsisten, satu konsisten, yang kedua belum ada orang buka. Nah setelah udah ramai, baru mereka buka. Berarti kan meniru. Nah, jadi yang bikin kami unik itu adalah kami itu pertama kali buka Link di sini. Bisa tanya Simpang Lane siapa pertama kali buka? Pasti jawabannya saya. Pasti saya. Bukan sombong sih, emang seperti itu tanya. Ya wajar, karena kami di bidang perbankan, kami udah tahu bagaimana siklus bisnis ini kan. Orang lain kan nggak paham. Orang lain rata-rata mereka orang biasa. Yang ketiga yang bikin unik kami apa, selain daripada kami yang pertama konsisten, yang ketiga yang menjalankan bisnisnya langsung orang banknya, langsung ex karyawan bankir, karyawan bank. Jadi masyarakat udah percaya, oh ini punya Bang David nih, orang bank nih ya. Mereka pun lebih leluasa, lebih yakin kalau ada apa-apa kami bisa handle. Contoh misalkan uangnya sangkut, nggak terkirim, bagaimana Bang? Mereka konsultasi sama saya kasih solusi. Begini. Kalau ATM-nya ketelan kayak gini. Kalau misalkan ganti PIN kayak gini. Jadi mereka puas. Ya, itulah nilai kenaikan kami. Karena memang kami itu berangkat dari jurusan perbankan, kita fokus di situ. Oh, tantangan beragam ya, dari mulai preman kampung yang sok jago kan, ya biasalah. Kalau kita di kaki lima keras ya, beda kalau kita perintis ya, bukan pewaris. Jadi perintis itu kita mulai dari nol, lahan liar kayak gini kan, kita lobby ya wajar ada orang ganggu minta uang, itu biasa, preman kampung lah saya bilang. Ya kemudian yang kedua ya orang-orang nakal yang suka tipu-tipu, ada juga orang-orang utang nggak bayar, ada juga. Terus
Yang terakhir ini ya paling pesaing lah, tapi sehat. Cuman ada juga yang nggak sehat, mereka jatuhin mainin harga. Ya nggak apa-apa, intinya kita punya keunikan. Orang di sana nggak bisa handle, kita bisa handle. Nah, ya tentang hal tersebut ya kita jalani kalau yang berkenaan dengan preman kampung tadi ya kita ikuti jalurnya. Ini kan berarti jalur kampung ya, hukum kampung ataupun organisasi kampung ya. Kita jumpai ketua pemuda, ketua dusun, kita lapor bahwa ada orang kampung ini ganggu saya gitu-gitu. Kemudian kan kita ada keamanan juga, bagian dari perangkat kampung kita lapor, Pak ini ada ganggu saya. Jadi kita ikuti aturan kampung lah, semua sudah jelas ya kan. Strategi yang paling efektif itu kebetulan saya di bidang marketing ya, 4 tahun saya di perbankan. Itu yang paling ampuh adalah strategi kita ini promosi lewat interaksi dan komunikasi. Interaksi itu ada tanya jawab, respon. Komunikasi kita ngomong, orang dengar. Saya lihat itu lebih lebih dominan ya daripada kita spanduk itu ya juga sih, tapi lebih persentasenya lebih ke situ. Langsung ke apa ya interaksi sosial. Kemudian kita juga ada di grup ya, di grup kita buat member di situ. Jadi setiap ada informasi terbaru kita berikan, kita share, masyarakat tuh senang. Oh gini gini juga saya ya gitu gitulah, intinya kita menjalin komunikasi lah. Ketika mereka senang sama kita, mereka pasti ke kita kan. Sama hal kayak kalian, saya kan di kampus nih, dia mau jadi dosen nggak senang kan. Kalau kalian aktif senang kan, nah itu dia. Pelajaran terbesar ya jatuh bangun, artinya kita harus sabar dalam hidup. Menghadapi hidup ini kita harus sabar, kemudian rajin dalam mencari solusi, karena kan setiap hidup itu pasti ada masalah kecuali mati ya. Jadi setiap hidup, setiap apa ada masalah pasti ada jalan keluar. Nah, kita harus rajin mencari kayak mana nih, kemana ya, baca-baca, tanya-tanya. Yang ketiga, yakin aja bahwa ini kita bisa sukses tanpa harus jadi pegawai. Jadi kuncinya tadi itu tadi 3 tadi, sabar, rajin, yakin. Itu pelajarannya. Nah, untuk adik-adik mahasiswa kalau mau berbisnis itu yang pertama apa ya, kuasai dulu apa yang mau dijalankan usahanya. Jangan ikut-ikutan. Tapi kalau memang kalian dari nol belum ada basic, boleh kalian pelajari apa ya lagi viral nih, apa yang sedang trending boleh. Tapi juga kalian jangan lupa pelajari juga pesaing-pesaingnya. Karena kalau misalkan kuliner ya, itu udah pasti cita rasa tuh harus enak. Bisa nggak kalian menjaga itu kualitas tuh? Link itu juga, link bisa nggak kalian kalau misalkan ada pertanyaan dari nasabah ini kenapa ini, bisa nggak kalian jawab? Apalagi kok ya yang kira-kira mampu kalian jalankan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus yakin bahwa ini kita bisa nih. Kita walaupun sebagai kuliah kita bisa buka usaha. Nah, jadi awal kita sudah mulai bersabar kita mencari usaha apa ya, usaha apa. Kemudian yang kedua kita rajin, kita mau udah temukan usaha kita cari tahu nih kan, kita rajin baca-baca, tanya-tanya, udah berapa ilmunya, baru yakinkan diri ini saya bisa nih. Nah, atau kalau mau singkat ya kerja dulu sama siapa gitu kan, dapat ilmunya, magang lah saya. Kayak kakak ini juga kayak bukan saya, mereka rata-rata kalau udah kerja nanti pulang kampung buka usaha sendiri ya. Itu boleh juga cara singkat ya, artinya cara singkat sih lebih pas seperti itu. Jujur saya sebelum buka usaha ini ada tuh ilmu saya belum belajar, belum saya kuasai, ilmu ponsel. Saya belajar 2 bulan sebelum saya resign dari Bank Mandiri. Saya 2 bulan saya belajar, ada kawan saya di sini, dia memang bagian itu. Saya belajar sama dia setiap 1 minggu kan libur tuh orang bank. 1 minggu saya ke rumah dia, saya tanya-tanya ke kedai dia, saya traktirin dia, pokoknya saya buat senang biar dia keluar ilmunya. Ini gimana bang, saya belajar 2 bulan tuh khusus untuk itu. Kalau perbankan kan saya udah selesai, tinggal ponsel. Nah, begitu saya dapat ilmunya baru saya desain. Jadi intinya adalah adik-adik ini kalau buka usaha itu yang pertama sabar dalam artian jangan gegabah kalian buka usaha. Oh ini enggak, jangan, sabar dulu, betul nggak dia. Nah, kalian cari tahu dulu. Yang ketiga rajin baca-baca, tanya-tanya ini gimana nih kemana. Nah yang ketiga baru yakin udah yang udah oke, jalan. Teknologi industri bagus karena ke depan ini kan semua dunia usaha sudah digerakkan dengan IT kan, dengan proses IT ya. Apalagi ada artificial intelligence, apa namanya itu, chat GPT. Udah bagus itu. Dan bahkan ke depan
anak-anak milenial ini, generasi milenial ini, mereka kan sudah banyak buat startup ya, startup aplikasi-aplikasi gitu, Gojek segala macam. Nah itu juga lebih mendorong kita untuk variatif dalam inilah, dalam buka usaha. Nggak mesti kita harus offline. Nah, sekarang kan udah canggih ya, bisa pakai ya, bisa aja bahasa program coding, buat program dia jual, dibayar. Atau kalau nggak mau ribet, buat program jual ke Google Play Store. Nah itu ilmunya ada semua di Google, kayak mana cara kita jual program yang kita buat ke Play Store. Banyak orang download, kita dapat duit. Jadi bagus prospeknya ke depan untuk berbisnis ya dengan dunia IT ini. Teknologi industri itu lebih memudahkan sebenarnya, memudahkan anak-anak muda ataupun generasi milenial lah, generasi Z itu dalam mencari peluang bisnis lebih mudah. Karena kalau dulu kan kita apapun harus manual, sekarang kan udah mudah ya. Jadi beruntunglah bagi adik-adik yang serius dalam dunia IT atau teknologi industri. Ke depan sudah semakin mudah lah dalam berbisnis. Setelah mendengarkan wawancara dari Bang David, kita dapat menyimpulkan beberapa poin penting dalam membangun bisnis yang sukses. Secara singkat, Bang David mengatakan bahwa kunci dalam kesuksesan dalam berbisnis yaitu yang pertama adalah sabar. Dan yang kedua adalah rajin atau ulet. Dan yang ketiga adalah yakin. Dan kita dapat menganalisis tentang tantangan yang dihadapi Bang David seperti preman kampung dan pesaing, dan cara strategisnya adalah kemampuan kita dalam handle-nya dan membuat bisnis kita itu unik. Melalui wawancara ini, ada beberapa saran yang diberikan Bang David untuk pengembangan bisnis Brilling, yaitu lebih memahami dan mendalami apa sih bisnis Brilling itu. Jika tidak punya basic, maka kita harus belajar dari nol. Dan yang terakhir, pengalaman dari bisnis Brilling ini memberikan kita pemahaman yang sangat mendalam tentang dunia entrepreneurship. Kita dapat belajar bahwa dalam berbisnis, kita harus sabar, jangan gegabah, rajin, dan yakin bahwa usaha kita akan sukses. Sekian dan sampai jumpa.